Hello Brovers, untuk kali ini kita nggak bakal bahas Shimu dulu ya karena masih ngeri-ngeri sedep gitu bahasnya. Nah sekarang kita akan nge-breakdown tentang kisahnya bangsa Godzilla dan juga Kong yang ternyata menjadi awal mula mengapa perang Titan dimulai. Dan hal ini akan menjawab plot hole mengapa ras Kong berada di Skull Island dan mengapa juga ras Godzilla berhasil ke permukaan bumi. Apa yang membuat kedua ras ini berperang, dan tentu saja pembahasan kali ini akan berkaitan langsung dengan Godzilla x Kong The New Empire, karena udah pasti konflik utamanya kayaknya itu deh ya, dendam masa lalu gitu lah ya. Jadi kalian wajib tonton video ini biar lebih ngerti, karena kan Titannya kagak bisa dialog boy. Jadi ya udah kita yang harus ngertiin mereka gitu ya cuy ya. Iku so, welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, kita mulai dari mengapa ras Kong terlibat perang Titan. Ternyata hal ini sudah terjawab di novelnya. Jujur aja gue belum baca sepenuhnya novelnya itu, dan hanya baca beberapa poin penting aja dari novel tersebut yang diupload oleh beberapa media luar. Intinya perang Titan itu terjadi di Hollow Earth, bukan di permukaan bumi. Penyebabnya ternyata berhubungan dengan sosok Titan bernama Zo-Zla-Halawa. Nama itu sempat disebutkan oleh mitos warga suku Iwi yang ternyata mereka mengetahui sejarah yang diceritakan secara turun-temurun, dan ini mengkonfirmasi bahwa sebenarnya suku Iwi tidak berasal dari Skull Island, tapi suku Iwi berasal dari Hollow Earth. Jadi suku Iwi ini adalah manusia dari Hollow Earth, bukan dari permukaan bumi. Nah ini menjadi tanda tanya besar kan akhirnya, mengapa suku Iwi bisa sampai ke Skull Island gitu, padahal kan tempat tinggal mereka di Hollow Earth. Berlanjutlah pada pertanyaan, siapa itu Zo-Zla-Halawa? Banyak yang mengatakan dan berteori bahwa sebenarnya Zo-Zla-Halawa itu mungkin rasnya Godzilla. Cuman namanya itu kan zaman dulu nggak disebut Godzilla gitu ya cuy. Zaman dulu ya belum disebut Godzilla intinya ya kan. Nah suku Iwi menyebut ras Godzilla sebagai Zo-Zla-Halawa, mungkin saja seperti itu. Atau juga mungkin bukan ras Godzilla tapi Titan yang lain. Atau bisa juga begini, jangan-jangan Zo-Zla-Halawa merupakan evolusi terakhir dari ras Godzilla. Dia ternyata menjadi jahat atau bengis karena ya memang mungkin ada efek dari yang ia lakukan sebelumnya, hingga akhirnya dia berada di level yang disebut sebagai Zo-Zla-Halawa. Jadi gue punya teori pribadi yang sebenarnya ya ini teori pribadi gue, yaitu Zo-Zla-Halawa merupakan level tertingginya Godzilla di masa lalu atau di jutaan tahun yang lalu sebelum para Titan ini beberapanya itu keluar dari Hollow Earth atau minggat ke lantai atas bumi lah intinya gitu. Pada novel tersebut sebenarnya sudah dijelaskan gitu ya bahwa sebenarnya sosok Zo-Zla-Halawa merupakan Titan yang sangat mengerikan, yang dimana Titan tersebut telah memakan bintang di Hollow Earth. Nah bintang Hollow Earth ini sendiri sebenarnya jadi tanda tanya nggak sih? Dan sebenarnya gue juga sempat kebingungan gitu begitu Hollow Earth itu diperlihatkan dengan konsepnya segala macam di Godzilla versus Kong gitu ya. Kalau kalian perhatikan kan kayaknya gimana gitu ya, si Godzilla sama Kong berasal dari Hollow Earth, yang dimana Hollow Earth tuh ternyata terang kayak dunia kita gitu, maksudnya ada mataharinya gitu, padahal kan namanya bumi berongga kan setahu gue harusnya gelap gitu ya, tapi kan ada cahayanya gitu, ada sumber cahaya, ada sumber mataharinya, yang berarti bintang itulah yang dimakan oleh salah satu ras dari Godzilla dan akhirnya mengubah dia menjadi Zo-Zla-Halawa, dan itulah yang menjadi pemicu perang Titan kemungkinan besarnya. Karena ya kalau misalkan kalian lihat beberapa art muralnya, di situ memang terlihat jelas bahwa Zo-Zla-Halawa itu menyerang dua ras sekaligus, yaitu ras Godzilla dan juga ras Kong. Jadi sebenarnya perang Titan itu nggak hanya sekedar perang antara ras Kong dan juga ras Godzilla, tapi ras Godzilla sama ras Kong itu perang juga lawan si Zo-Zla-Halawa ini. Dan yang kemungkinan besarnya inilah yang menjadi pemicu perangnya tuh makin sengit gitu ya, karena yang satu si Kong ini rasnya berpikir wah anjir ini kalau ada satu lagi yang makan bintang Hollow Earth ya dia bakal jadi Zo-Zla-Halawa lagi dan jadi jahat lagi, dan itu membuat konflik jadi makin panas karena ya Kong ini pihak Kong ini kan merasa bahwa ih anjir Godzilla kalau misalkan dibiarin begitu aja ya
kita bisa punah sama Godzilla, intinya gitu. Jadi bisa dibilang Raskong ini menganggap bahwa majority Godzilla punya pemikiran yang sama seperti salah satu ras Godzilla yang menjadi Zoslahalawa di masa lalu. Intinya gitu. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya energi yang ada di Hollow Earth itu ada banyak ternyata kan, dan itu membuktikan bahwa ada energi lain selain lempeng dorsalnya Godzilla, kayak contoh lempeng dorsal warna pink, terus juga ada berbagai macam kristal gitu ya di bawah tanah yang wah, ini tuh kayak Infinity Stones cuy, ada yang biru, pink, ini kan baru dua nih yang ke-spill, biru sama pink. Nanti mungkin ada hijau, nanti mungkin ada merah, nanti mungkin ada ungu, ada kuning dan lain sebagainya. Jadi kayaknya energi-energi inilah yang sebenarnya nanti jika dikumpulin menjadi energi bintang Hollow Earth. Makanya bintang tersebut mendapat energi yang cukup besar dan akhirnya dia berevolusi menjadi sosok yang mengerikan. Contohnya salah satu dari ras Godzilla yang menjadi Zoslahalawa. Kalau misalkan ditanya ini Space Godzilla atau bukan, atau ini adalah Destroyer atau bukan, kayaknya sih bukan ya cuy. Soalnya ya di sini Hollow Earth gitu cuy, yang sedangkan Space Godzilla itu kan terciptanya ya, maksudnya terciptanya bukan jutaan tahun yang lalu, tapi terciptanya setahu gue di masa kini gitu cuy. Space Godzilla sama Destroyer, apalagi Destroyer itu kan tercipta gara-gara ketidaksengajaan manusia gitu ya, soal pelepasan bom oksigen yang akhirnya mengenai salah satu lobster atau pokoknya hewan laut gitu yang akhirnya berevolusi menjadi Destroyer, intinya gitu. Jadi jujur saja untuk teori dan juga beberapa petunjuk-petunjuk dari novel ini, gue sangat yakin bahwa sebenarnya Zoslahalawa ini merupakan ras Godzilla atau salah satu Titan dari spesies Godzilla yang mengkonsumsi bintang Hollow Earth yang akhirnya membuat dia berevolusi dan menjadi evolusi akhir atau tingkat paling akhirnya ras Godzilla, yaitu Zoslahalawa, dan punya sayap gitu cuy. Sekarang kita masuk ke ciri fisiknya yang sebenarnya ini lebih ke menerka-nerka dan dilihat dari bentuk art yang ada di beberapa bocoran-bocoran yang terkait dengan Zoslahalawa. Yang pertama tentu saja ini udah jelas banget ya, dia punya sayap yang kemungkinan besarnya sayapnya itu sepertinya sangat besar sekali gitu ya, ukurannya mungkin mirip kayak Ghidorah karena ya tentu saja badannya Godzilla itu kan gemoy gitu ya cuy. Kalau misalkan sayapnya kecil ya buat apa bro? Dan tentu saja ini Godzilla sepertinya ya, karena dari bentuk artnya pun udah kelihatan banget ini teh Godzilla gitu cuy. Namun bedanya di sini lempeng dorsalnya itu tetap berwarna biru, dan tidak hanya lempeng dorsalnya saja tapi seisi badannya itu berwarna biru. Nah ini menjadi tanda tanya besar, apa yang membuat sosok Zoslahalawa badannya sekujurnya tuh bersinar biru gitu ya cuy. Ini kelihatan banget dia bersinar biru gitu sebadan-badan gitu ya. Apakah seisi badan isinya kristal dorsal semua atau lempeng dorsal semua? Bisa jadi ya seperti itu. Dan tentu saja Zoslahalawa bisa melakukan atomic breath. Dari beberapa teori tadi, akhirnya muncul tanggapan-tanggapan dari fans dan juga pertanyaan-pertanyaan dari fans Godzilla yang gue dapatkan dari Reddit. Dimana pertanyaan tersebut sebenarnya cukup berbobot ya cuy ya. Pertama, Godzilla yang sekarang apakah bukan Zoslahalawa? Yang jawabannya tentu saja belum tentu. Karena kenapa? Zoslahalawa itu adalah tahap akhir evolusi Godzilla itu tadi ya, yang dimana ya semua Godzilla itu bisa menjadi Zoslahalawa asalkan dia memakan bintang dari Hollow Earth gitu ya cuy. Yang dimana itu udah jelas banget ya cuy kalau misalkan Zoslahalawa ini bisa dibilang menjadi level God-nya para Titan gitu. Udah bukan King lagi tapi God. Nah yang jadi pertanyaan, apakah Godzilla sendirian? Karena begitu kita lihat di Godzilla X Kong The New Empire yang trailer kemarin, ternyata Kong tidak sendiri. Begitu dia explore ke seluruh tempat yang ada di Hollow Earth, ternyata dia menemukan paguyuban primata suram. Dan tentu saja bisa jadi ada member-member Godzilla yang tersisa cuy. Nggak cuman Godzilla Alpha yang kita tonton dari dulu gitu ya cuy. Belum tentu dia gitu cuy, karena kayaknya sih ada lebih dari satu Godzilla deh jangan-jangan nih. Nah itulah yang menjadi permasalahan nantinya, yang dimana bisa saja Godzilla yang lainnya itu bukan Godzilla Alpha yang kita tonton atau kita gemari ini, bukan.
Ya bisa jadi itu menjadi villainnya, entah itu dia jadi Space Godzilla dieksperimenin segala macem. Bisa jadi seperti itu karena ya tentu saja yang namanya udah masuk ke tangan PH produksi bisa diotak-atik sedemikian rupa cuy ceritanya, dan ya biar ceritanya bagus gitu, nggak copy paste dari pihak Tohonya. Berikutnya itu mengacu pada energi Hollow Earth. Menurut laman The Kaijulogist yang ditulis oleh Stephen Miller, energi di Hollow Earth diyakini sangat kuat dan vital bagi kelangsungan hidup bumi. Hal ini terlihat dari fakta bahwa energi tersebut menjadi sumber kehidupan bagi berbagai makhluk di bumi dan di Hollow Earth. Selain itu, energi ini juga diyakini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi evolusi makhluk-makhluk yang terpapar dengan energi tersebut. Dan ini sebenarnya udah jelas banget ya bahwa energi Hollow Earth ini bisa menjadi pemicu Godzilla memuncak levelnya jadi Zozla Halawa. Jadi ini gue yakin banget, nggak tahu kenapa teori gue ini bahwa Zozla Halawa tuh bukan Space Godzilla, bukan Destroya, bukan yang lainnya, ya itu tetap ras Godzilla, tapi ya itu tadi dia berevolusi dan akhirnya tidak bisa mengendalikan kekuatannya atau terlena dengan kekuatannya. Intinya Zozla Halawa sepertinya menurut gue pribadi bukan karakter jahat ataupun baik. Itu tergantung Titan tersebut bisa mengendalikan bintang Hollow Earth atau tidak. Karena jika tidak bisa mengendalikan atau terlena dengan kekuatannya, akibatnya ya sangat fatal. Entah kenapa gue sangat yakin bahwa Zozla Halawa memang bukan Space Godzilla, namun Space Godzilla tetap akan exist suatu saat nanti. Sedangkan Zozla Halawa adalah level Godzilla yang mungkin akan dicapai oleh Alpha Godzilla saat ini untuk melawan musuhnya di masa mendatang. Bukan di film Godzilla X Kong kayaknya ya, kayaknya kecepatan gitu ya cuy kalau misalkan tahu-tahu dia jadi Zozla Halawa, orang dia dibikin mode pink aja orang udah pada geger gitu ya. Ini keren sih. Godzilla lawan Kong menang, Godzilla lawan Ghidorah menang pula. Satu-satunya minus dari Godzilla kita hanyalah nggak punya sayap. Mungkin level Zozla Halawa lah yang nanti akan membuat Godzilla kita bisa terbang dengan sayap besar seperti layaknya Ghidorah, dan itu melengkapi semua kekurangan yang dimiliki oleh Godzilla Alpha yang dari awal kita tonton di Monsterverse. Mungkin segitu dulu rentetan fakta yang gua dapatkan dari novel sekaligus beberapa asumsi dan teori menarik terkait dengan Zozla Halawa yang gua dapatkan dari Reddit. Ada juga teori pribadi dan beberapa teori dari Twitter. Kalau ada teori menarik lainnya silahkan cantumkan saja di komentar, pasti gue bacain dan mungkin saja bisa gue jadiin bahan konten. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya. Gue Cliponex pamit undur diri, and I'll come see you next time.